mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Melalui kesaksian pujian ini Tuhan, kami sadar bahwa dalam hidup kami ada Tuhan yang selalu peduli, Tuhan yang mengerti keadaan hidup kami. Bahkan Kau jauh dari peduli dari seorang Bapak di dunia. Kami tahu Tuhan Kau punya kasih yang melampaui segala batas. Engkau sangat mengasihi kami. Itu sebabnya Bapakku, kami tetap bersyukur buat hari ini, buat kehidupan anugerah yang sampai hari ini kami nikmati Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Biar firman yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan menjadi rema kekuatan buat setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih ya buat suaranya. Wow, luar biasa ya. Saya paling punya kelemahan Pak, tidak bisa nyanyi. Kalau nyanyi semua pingsan nanti. Yang namanya nadanya do re mi fa solnya itu tidak beraturan ya. Tapi saya bersyukur Tuhan masih kasih saya kepercayaan bisa khotbah ya. Kalau sudah tidak bisa nyanyi, nggak bisa khotbah, nggak bisa hidup jadi berkat. Nah ini namanya hidup tidak ada dampak ya. Nah, saya hari ini akan berkhotbah tentang bagaimana visa kehidupan, ya. Karena hari-hari ini saya itu lihat orang di sekitar saya nanti pulang, saya ke Adiasa, yang teman saya baik meninggal ya, masih usia muda, hanya tidur nggak bangun. Tadi dibawa pulang dari Amerika. Kemarin teman-teman baiknya cerita, aduh aku nangis, kenapa? Yang namanya manusia kemarin dibawa pulang abunya cuma sekotak kecil ya. Dia meninggal di Amerika, hari ini dibawa abunya kemarin sampai saudara. Abu manusia itu ternyata kalau sudah dibakar itu cuma jadi sekotak kecil. Makanya kita ini biarpun hebatnya seperti apa ya, mau kayanya seperti apa, mau punya gedung pencakar langit, kita ini sadar loh diri kita ini dari debu hanya kembali menjadi debu. Dia bilang lihat manusia itu cuman debu yang cuman kecil ya. Tadi perjalanan ke sini dikabari lagi ya, seorang pengerja gereja saya meninggal dalam usia muda. Beberapa kemarin dikabari lagi, kaget-kaget ya, ada suaminya seorang yang saya kenal meninggal, usianya masih 57 ya. Kata orang stres, kasihan loh, karena hidup ya kita ini tidak pernah tahu. Makanya banyak orang yang hari-hari ini stres, tiba-tiba jantungnya putus. Kenapa? Karena ya itu tadi yang seperti Pak Jeffrey tadi bilang, semua orang merasa tidak kuat. Semua berpikir kalau sudah tidak kuat gimana caranya mengakhiri hidup. Kita lupa bahwa dalam hidup ini ada yang namanya Tuhan. Makanya beberapa hari yang lalu saya tuh dapat rema Tuhan tuh yang luar biasa di Yesaya 43 ayat 4. Karena Engkau berharga, mulia, dan Aku sangat mengasihi. Makanya hidup kita ini ada masa-masa yang sukar di akhir zaman. Kenapa? Karena saking cintanya Tuhan, saudara diizinkan masa sukar supaya kita berbalik dan bertobat. Coba kalau kita ini hidup enak, terus kira-kira kita berbalik bertobat gak? Lihat kehidupan ini enak di dunia, semua fasilitas, kenyamanan, semua serba saudara bisa dapat. Kalau kepepet baru butuh Tuhan. Selama gak kepepet, saudara mau jalan hidup seenaknya sendiri. Nah makanya hati-hati. Kita baca hari ini, yuk kita belajar satu pengertian firman di 2 Petrus 3 ayat 13, 14, nanti 17, 18. Kita baca dulu. Di 2 Petrus 3 ayat 13 dan 14. Tetapi ya atasnya berarti 13. Ya. Tetapi sesuai dengan janjinya, apa saudara? Kita menantikan langit yang baru dan bumi
bumi yang baru di mana terdapat apa saudara? Kebenaran ya. Di sini hidup saudara mau jatuh dalam dosa, semua dunia ini tempat yang namanya kita hidup seenaknya sendiri. Tapi saudara lihat ya, terdapat kebenaran. Berikutnya 14. Sebab itu karena dunia baru, langit baru itu ada kebenaran, maka saudara yang kekasih, sambil menantikan langit baru, bumi baru, kamu harus ada usaha. Bukan enak-enakan loh hidup di dunia ini. Saudara mau marah ya marah, saudara mau sakit hati ya sakit hati loh. Realita Bu Eli, sekitar saya banyak orang yang muna-muna Bu Evi, munafik semua. Baik di depan, di belakang Bu Eli ngata-ngatain saya dari belakang, nusuk dari belakang. Bu Eli kalau lihat mukanya kepengen saya ruwes. Jujur, belum lagi dapat suami limited edition, belum lagi pondok mertua indah yang galaknya Bu Eli, amit-amit Bu Eli. Kira-kira kalau kita menghadapi realita kehidupan ini, kita benar-benar dalam hidup di dunia yang tidak gampang ini. Makanya saya kasih pesan buat setiap kita, saudara, di akhir zaman, masa yang sukar makin sukar, yang jahat makin jahat, dibutuhkan yang namanya ketabahan dan sabar. Tidak ada orang yang hari-hari ini bisa melewati kehidupan yang sulit tanpa ketabahan dan kesabaran. Coba, sudah sulit, suami tidak kerja, kena PHK, minta makan enak, dimasakin tidak tahu berterima kasih. Bu Eli, kira-kira Bu Eli, jujur, kalau kita tidak tabah menghadapi hidup, kita pasti gagal jadi orang benar. Tapi lihat, firman Tuhan jelas berkata, kamu harus berusaha supaya kamu apa saudara? Kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kita hari ini tahu bahwa Tuhan itu terang. Kita ini harus berusaha jadi anak terang. Gak bisa kita enak-enakan, oh itu memang layak dimaki dan sebagainya. Jujur, kalau kita menghadapi realita kehidupan hari-hari ini, kita harus sadar siapa kita. Berikutnya, ayat yang ke-17 dan 18, kita lompat. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu apa, ada kata-kata apa saudara? Waspadalah. Tadi disuruh berusaha ya, berusaha supaya kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda. Dan yang kedua ada kata waspadalah, supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Berapa banyak ibu-ibu khususnya kalau viral cerai, kawin cerai semua. Berapa banyak kita selalu terseret dengan kesesatan orang-orang dunia. Kita ini lebih mudah memviralkan dunia daripada kita memviralkan kebenaran. Buat hidup saya, sekalipun orang mau berkata saya bodoh, bego, mau tetap jadi keset selama disakiti hati, saya tetap akan berusaha jadi orang benar. Saya bukan karena bego, bodoh, tapi karena saya mengerti kebenaran, makanya saya berusaha waspada dan saya berhati-hati untuk terus pegang teguh yang namanya kebenaran. Saya tahu kebenaran. Kalau Tuhan benci perceraian, sesakit-sakitnya hidup saya hari ini, saya tetap akan pegang teguh janji nikah sampai maut yang memisahkan. Berdarah-darah, oh jelas, sakit semua, jelas. Tapi
Tapi ini realita yang harus saya pegang ketika saya mengambil komitmen untuk mengikut Kristus yang selalu berkata hidup di atas kebenaran firman, bukan di atas fakta. Kalau saya hidup di atas fakta, saya tanya mama saya 5 tahun setelah proses rumah tangga saya hancur, saya kepingin gugat cerai. Sejak suami saya punya 2 anak, saya pingin gugat cerai. Saya tahu bahwa kehidupan rumah tangga saya hancur, gak mungkin bisa dilanjutkan. Tapi pada waktu saya berdiri di atas kebenaran, buka PowerPoint-nya, visa kehidupan. Yuk, 3 hal yang saya akan bahas. Kita percaya hari-hari ini apa yang Tuhan mau. Yang pertama, kejar hidup kudus, ya. Bukan untung. Banyak orang hari ini kejar untung harga diri. Saudara tahu hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jangan dibalik, hidup kejar untung, mau mati baru ingat Kristus. Ya, berapa banyak kita selama ini jujur, ada banyak orang benar yang ikut Kristus itu cuman mau kejar cuan, untung, ya. Kasih persembahan, maunya untung 30 kali lipat. Ya, datang ke tempat ibadah, kalau tidak datang Bu Eli, rasanya di sini masih ada ganjelan. Saya tanya, apa ganjelannya Bu kalau tidak datang ibadah? Bu, kalau saya tidak datang ibadah loh ya Bu, sekali gitu ya Bu. Tahu Bu, buka toko-tokonya sepi. Oh, bener Bu, langsung besok buka toko di pasar. Sepi loh Bu. Tapi kalau saya datang ya Bu, datang ke gereja, saya lihat berkat Tuhan tuh melimpah. Oh, jujur, ada banyak orang yang datang sama Tuhan itu cuman untung-untung terus. Datang supaya sakit encok sembuh, datang supaya kanker sembuh, datang supaya anak-anakku diberkati nanti minggu depan ada UNAS. Makanya saya datang ibadah Bu Eli, tolong doakan supaya UNASnya anak-anak saya lulus. Oh, kalau sudah lulus dipanggil ibadah, diberkati Tuhan, aduh sibuk. Jujur, hari-hari ini orang yang punya mental seperti ini, saudara tidak akan kuat menghadapi proses kehidupan. Kalau untuk datang sama Tuhan cari untung, saudara percaya, hari ini saudara datang ke tempat ini, saudara dengar firman, karena tanpa firman sebagai kompas yang mengarahkan kaki saudara ke jalan kebenaran kehidupan, saudara pasti langkah keduanya pasti terseret. Saya ini ibu sosialita dulunya. Saya punya banyak ibu-ibu sosialita. Teman saya selalu berkata, hilang 1 tumbuh 1000. Buat apa menantikan 1 orang sementara yang di depan ini banyak loh. Sampai teman saya pernah ngenalin saya gini, Eli kamu tahu ya, hari-hari ini banyak duda COVID. Jadi istrinya meninggal karena kena COVID. Jadi dudanya tajir, melintir, baiknya luar biasa. Dia kan meninggal karena istrinya meninggal, dia jadi duda. Jadi bukan dia yang meninggalkan istrinya meninggal. Dan orang ini setia sama suami. Percayalah, kalau kamu menikah sama orang duda ini, hidupmu aman, damai, sejahtera. Saya cuma bilang enggak. Apapun terjadi, saya tidak akan merubah keputusan. Sekali saya tahu kebenaran, saya akan terus, saya tidak akan terseret. Walaupun dunia menawarkan sesuatu yang mengenakan daging, saya tetap berkata, saya mau setia dengan suami saya, karena saya mau setia kepada Tuhan. Itu aja. Yang ketiga, jangan kehilangan pegangan yang teguh. 3 hal ini yuk, visa kehidupan kita tidak tahu ya. Ada banyak orang yang nggak tahu mundur ke depan ini berapa lama saudara diberi visa pendatang perantau.
Kita ini cuma pendatang perantau di dunia. Kita ini bakal semua akan habis visa pendatang perantau saudara. Dan saudara tahu ke depan ini nggak tahu sisa hidup kita. Syarat mati tidak harus sakit, tidak harus tua. Semua orang kalau Tuhan tinggal tombol off, selesai. Dan kenapa kalau orang bilang gini, Bu, kamu nggak capek? Pelayanan mondar mandir, sampai orang bilang gini, saya lihat hidupmu banyak di pesawat daripada di rumah. Lu bener, kemarin pulang naik pesawat Lion dari Manado ya, itu seharusnya Manado Surabaya cuma 2,5 jam, gara-gara pesawatnya sepi, tidak ada penumpang. Pesawat itu bisa dirubah 3 kali, saudara. Akhirnya saya ambil jalan yang paling gampang daripada saya harus terbang lagi transit 6 jam. Saya harus putar Jakarta dulu baru Jakarta Surabaya. Bayangin saudara, itu pesawat 4,5 jam yang harusnya 2,5 jam, buang waktu. Tapi mau gimana lagi? Saya cuma bilang gini, dalam hidup saya bukan cari image, saya bukan cari nama terkenal. Saya cuman pegang prinsip. Kenapa saya tahu visa hidup saya nggak tahu kapan berakhir, dan saya tidak mau beri ampas. Waktu sisa hidup saya selama saya di dunia, saya tidak mau beri ampas sama Tuhan. Kalau Tuhan masih beri nafas, Tuhan masih beri kesempatan saya untuk menjadi berkat, saya mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kita lihat satu persatu ya. Makanya hari ini yuk ibu-ibu, ada kata berusaha, waspada, hati-hati. Hari-hari ini berusaha itu bukan karena saudara takut dengan masalah. Justru yang paling berbahaya itu kita dengan yang namanya tipu daya iblis. Lihat yang pertama, kalau kejar hidup kudus bukan kejar untung, itu 3 hal ya. Yang bagaimana kita tidak bercacat, itu tadi, tidak bernoda dan tidak bercelah ya. Kita percaya 3 hal. Kalau kita mau hidup hari ini untuk ikut Kristus, kejar kudus bukan kejar untung. Sudahkah setiap hari kita hidup hari-hari ini berwaspadalah ya, berusahalah supaya berusaha tidak bercacat, tidak bernoda, dan hidup tidak bercelah. Saudara tidak perlu takut dengan masalah. Masalah itu cuma alat membawa kita ini menjadi ciptaan yang baru. Kalau tanpa masalah, hidupmu orang Kristen tapi cetakan lama. Dan Tuhan tidak mau kita sebagai orang benar cetakannya cetakan lama, cetakan dunia, tapi Dia mau dengan proses kehidupan Dia lagi cetak kehidupan orang benar menjadi ciptaan yang baru. Tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercelah. Nah, saudara baca ayat Yesaya 50 ayat 11 terlebih dahulu aja ya. Kalau saudara baca, saya kemarin waktu baca Yesaya, saya lihat ayat 11. Nah ini, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api, yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan. Makanya jangan pernah ya bermain-main dengan api dosa. Seringkali kita ini saya seringkali karena saya sebagai orang Kristen dan suami saya ateis, saya menjalani proses kehidupan. Tuhan tuh selalu berkata gini, kamu jadi istri jangan suka marah, kamu jangan suka nanduk suami, mulut dijaga. Kalau tiap kali bertengkar, karena saya merasa dia suami yang baik, saya selalu ngomong cerai ya. Hidup mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakan makan buahnya. Dan apa yang saya alami dengan buah yang saya tabur di masa lalu, buah yang pahit saya tuai 40
tahun yang lalu. Tapi puji Tuhan, ketika saya diproses, saya berbalik, bertobat. Hari-hari ini Tuhan menambahkan semua yang terbaik dalam hidup saya. Amin. Nah, yuk lihat 3 hal. Hari ini jangan pernah bermain dosa, saudara. Ya, makanya hidup ini harus berusaha sungguh-sungguh. Jangan kalau sudah ditegur firman, saudara ini mengeraskan hati, bebal, tidak membuka hati untuk Tuhan membentuk saudara, sehingga akibatnya masuk dalam nyala api dan masuk ke tengah panah api yang kita pasang itu akan menjadi senjata nanti makan tuan. Bahkan yang ketiga akan masuk ke tempat siksaan. Ini yang kita tidak akan pernah mau, saudara. Hari ini jangan pernah meremehkan apa yang ditegur firman. Kalau firman berkata, dulu saya suka membandingkan hidup saya gini, Tuhan, saya ini kan dosanya cuma marah, maki-maki, sakit hati. Sementara suami saya kan dosanya berzina. Dosa itu Tuhan, gitu ya. Saya bilang, tapi Tuhan bilang ini, enggak ada dosa besar, dosa kecil. Setiap upah dosa adalah maut. Makanya jangan pernah main dengan yang namanya api dosa. Suatu kali dari semua perbuatanmu suka marah itu dilanggar, suka sakit hati, kepahitan, itu akan menghasilkan buah yang pahit. Makanya hari ini jangan pernah bermain-main dengan dosa. Kalau kita sadar kita ini suka marah, bertobat. Ya, suka maki orang, bertobat. Suka ngerasani orang, bertobat. Ya, semua yang buruk-buruk jadi kebiasaan kita di tahun ini, kita mau datang sama Tuhan. Tuhan, mulai hari ini aku akan berusaha. Bukan lagi melawan yang namanya roh dan daging, tapi melawan semua tipu daya iblis. Kalau iblis paksa saudara untuk sakit hati, jauh lebih baik kita paksa diri kita untuk mengampuni, sekalipun tidak mudah. Saya kalau mau ngampuni ketika disakiti tingkat tinggi, saudara, saya dulu perlu waktu. Saya bilang ini, Tuhan tidak adil Tuhan. Sampai berapa kali saya harus ngampuni orang yang berkali-kali saya ampuni, tapi hidupnya menyakiti saya. Tapi Tuhan memberikan peneguhan, Eli, kalau dalam hidupmu ada kasih Allah, engkau tidak akan pernah kuat untuk membenci. Tapi hidupmu pasti punya kekuatan untuk mengampuni. Orang mengampuni saat disakiti itu harus butuh usaha, saudara. Tidak gampang. Apalagi kalau tiap hari jadi makanan anjing, babi, kerbau. Wow, itu semua tidak gampang untuk bisa. Jujur ibu-ibu ketika punya suami yang limited, tidak kerja, mau makan enak, kira-kira kalau mau masakin yang enak butuh usaha tidak? Oh jelas, karena ini butuh mengatur hati, saudara. Tidak segampang yang kita bilang, oh gampang, oh nggak mungkin, bohong. Saya bisa ngampuni itu butuh usaha, nata hati setiap hari. Mikir, Tuhan, aku minta kekuatan untuk aku bisa mengampuni. Nata hati setiap hari. Begitu nata hati disakiti lagi, nata hati disakiti lagi. Kira-kira setiap hari butuh usaha nggak? Oh jelas. Karena semakin iblis melihat jeripayamu, usahamu untuk mengampuni, akan semakin nanti membuat orang-orang itu makin jengkel. Makin diampuni makin keset. Ya itulah. Karena iblis gak mau saudara punya kekuatan untuk mengampuni. Yang iblis mau setiap hari hidup aja sakit hati, gereja jalan, pelayanan jalan, perpuluhan jalan, sakit hati jalan terus. Orang yang sakit hati, jelas saudara tidak akan hidup perdamaian dengan Tuhan. Orang yang sakit hati, hidupmu tidak akan pernah diampuni.
Jangan mimpi saudara dengan pelayanan saudara. Kalau hatimu kotor, semuanya akan sia-sia. Tanpa kasih semuanya akan sia-sia. Coba buka di 1 Korintus 13 ayat 4 kalau nggak salah ya. Nanti dua poin lagi kita selesai cepat kok. Nah, 1 Korintus kalau nggak salah 13 ayat 4, benar nggak? Nah, kita percaya hari ini jangan pernah mau dibodohi oleh iblis ya. Siapa yang hari ini pulang dari tempat ini nanti berusaha ya, mau nyapa mertua, amit. Nah itu butuh usaha, butuh kebesaran hati ya. Nanti mau ngomong sama suami yang tadi pagi Bu Eli ngomongi saya ndak enak, butuh usaha. Sapa? Kelihatan nanti keluar di mall, misalnya ibu-ibu mampir di mall, kelihatan wajahnya ani-ani. Aduh, Bu Eli, itu tadi saya perjalanan mama saya lihat viral itu. Seorang istri pukulin suami karena kedapatan selingkuh di apartemen sama ani-ani. Ani-aninya ngumpet dalam kamar, malah istrinya pukuli pakai panci, pakai teflon. Saya lihat semuanya yang namanya TV diinjak-injak, dibanting, itu lagi viral saudara. Saya bilang ini bukan orang benar pasti. Tidak tahu lagi ya kalau ini orang Kristen. Haleluya, sudah itu gimana kehidupan rohaninya saya nggak tahu. Nah ini kasih itu berikutnya. Ia tidak melakukan dan tidak melihat. Yang pertama mungkin ya, tanpa kasih semuanya akan sia-sia ya. Ya sudah kalau enggak 1 Korintus 13 mungkin. Yang atasnya mungkin Nah, sekalipun aku dapat berkata dengan sebuah bahasa, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Lihat, semuanya akan sia-sia. Berikutnya, saya suka ayat di 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, apa saudara? Sama sekali loh, bayangin saudara. Jadi kalau saudara tidak punya kasih, tidak mau berusaha untuk mengampuni, mengasihi, di mata Tuhan semuanya nol. Sama sekali tidak berguna. Itu di garis bawah. Amin. Saudara mau berusaha untuk tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela hidup hari-hari ini. Kalau iblis paksa marah, saudara mulai berusaha sabar. Nanti kalau ketemu mertua, dasar kamu ya, jalan-jalan terus. Biasanya langsung, apa sih ma? Ya, tapi sekarang sabar. Tapi sabarnya jangan ngempet, nanti penyakit dalam. Ya, biasanya sabar. Nanti itu dalam, masuk penyakit dalam saudara. Sabarnya harus gini, sabar. Sampai kapan Bu Eli? Saya sendiri tidak tahu. Sampai kedatangan Tuhan. Sampai waktunya kita pulang ke rumah Bapa. Sabar itu tidak ada batasnya. Amin. Yuk yang kedua kita lihat. Bagaimana yang kedua, jangan terseret dalam kesesatan. Yuk lihat Mazmur 141 ayat 4-5. Mazmur, nah ini, jangan apa saudara? Condongkan hatiku kepada yang jahat. Ya, kalau itu sudah tahu dosa jahat, ibu-ibu tarik semuanya. Kalau tahu berbantah bertengkar itu jahat, undurlah sebelum perbantahan itu terjadi. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. 5. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih.
Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Ibu-ibu, kita percaya kita bukan menikah dengan suami yang sempurna. Ya, ada banyak orang konseling gini, Bu, suami saya itu sudah keterlaluan, sudah kelewatan Bu Eli. Kalau Ibu Eli tahu, ndak akan Ibu Eli betah sama hidup sama suami seperti ini. Saya sudah mau menggugat cerai, Bu. Bayangin Bu, dari muda ya, dia itu suka selingkuh. Ya Bu, sudah Bu diampuni berkali-kali. Saya pikir Bu dia bertobat. Ternyata Bu Eli saya kelewatan. Biasanya yang saya cek itu WA dari wanita-wanita. Bu Eli saya kecurian, ternyata sekarang selingkuh sama cowok Bu Eli. Gimana ya saya tidak curiga namanya Amin Ahmad. Aduh Bu Eli, coba Bu Eli, saya ini sudah hilang loh kesabaran. Bu, kalau hilang kesabaran nanti Ibu jadi apa Bu? Bu, nanti Ibu bisa copot itu jantungnya. Iya Bu, saya tidak kuat Bu, please Bu, boleh tidak kali ini saya cerai. Bu, saya tanya, suami umur berapa? Suami saya itu sudah kepala 6. Haleluya. Lah itu sudah kepala 6 kok tidak capek makanya toh Bu. Terus saya tanya, apa orang Kristen toh Bu? Iya Bu Eli, gimana toh Bu Eli? Ini orang kenal kebenaran Bu Eli, sekarang hobinya tambah aneh Bu Eli. Dulu Bu Eli sama cewek, lah sekarang hobinya suka sama cowok Bu Eli. Ini berat buat saya. Sampai dalam hati saya batin, saya tuh kasih pertanyaan sama pengerja saya, kalau punya suami ya, disurvei, lebih malu mana? Selingkuh sama cewek apa sama cowok? Katanya dia, ya sama cowok itu lebih beban berat itu ya, itu lebih parah itu katanya, itu penyakit jiwa. Tapi saya percaya sesakit-sakitnya manusia, kalau kita memperlakukan hidup pasangan kita dengan kasih, saudara percaya kasih pasti menutup banyak dosa dan banyak pelanggaran. Saya cuma ajar Ibu ini gini Bu, Ibu tahu, Ibu benci dosanya, tapi Ibu tidak boleh benci manusianya, karena perintah Tuhan kasihilah sesama manusia. Berarti Ibu tidak boleh loh benci sama manusianya. Terus disuruh apa saya Bu Eli? Ya tetap dilayani dengan baik. Amit-amit Bu Eli, amit-amit. Tetap dilayani, kan harus dikasihi. Lah terus gimana Bu Eli mengalahkan kejahatannya Bu? Kalahkan kejahatannya dengan apa Bu? Firman Tuhan, kebaikan. Jangan kamu kalah dengan kejahatannya, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau Ibu benci dosanya, Ibu harus semakin baik. Aduh Bu Eli, berat Bu Eli, berat. Menurut Ibu berat, tapi Ibu mau gak melakukan ini buat Tuhan? Dan saya cuma nasihat Ibu, mulai besok Ibu harus mengasihi manusianya. Jangan lihat kotornya dosanya. Ibu harus punya hati untuk bawa suami Ibu kembali kepada Tuhan lewat kebaikan Ibu yang pasti mengalahkan kejahatan, lewat kasih Ibu yang menutup banyak dosa, lewat doa Ibu yang besar kuasanya. Saya terlalu percaya suami Ibu akan sehat jiwanya. Ini lagi sakit jiwa, tidak normal. Saya percaya siapapun kalau pakai doa kebaikan kasih, nggak mungkin orang yang kita doakan, kita baiki, kita berbuat kasih, orang ini akan error terus. Contoh aja suami saya itu suami yang bebal keras hati kalau suruh terima Tuhan Yesus. Bencinya sama orang Kristen itu sudah sampai teman saya bilang gini, kamu tidak akan pernah bisa bawa suamimu kenal Yesus. Tapi karena perbuatan kasih kebaikan yang saya tabur doa, hari ini saya bersyukur anak saya ketemu saya
minggu lalu dia bilang gini, "Ma, sudah mama ngucap syukur buat perubahan papa. Papa itu kalau tiap minggu ke gereja." Itu yang membuat hati saya, Tuhan terima kasih buat karya yang terbesar. Kalau bisa bawa suami saya kenal Yesus, itu salah satu karya terbesar yang selama 14 tahun saya bergumul dan saya tidak pernah lihat perubahannya. Yang kedua, yuk bagaimana jangan terseret ya. Jangan condongkan hati. Nah, buka 3 hal. Yang pertama, jangan condongkan hati kepada yang jahat. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik dengan melakukan kejahatan. Jangan mengecap sedap-sedapan mereka. Jangan pernah iri hati dengan orang berdosa kok enak. Kita kadang-kadang karena melihat mereka kok enak, kita mulai ikut-ikutan. Saya pernah cerita, ada seorang bapak, ini nyata loh saudara. Karena dia menikah berapa tahun gak punya anak ya, sementara dia lihat tetangganya juga sama-sama gak punya anak, tapi tetangganya orang gak kenal Tuhan, orang seberang. Nah, dia yang tahu kebenaran, suatu kali dia sawang sinawang. Dia lihat kok enak ya. Loh, kamu kok berhasil punya anak? Dia cerita, ada loh. Aku tadi bulan lalu diajak teman ke Gunung Kawi. Kalau dia itu diberi minum katanya, cuman minum aja. Air itu sama dibawain doa. Ternyata 1 bulan kemudian istriku hamil. Lah ini orang benar yang tahu kebenaran ini mulai mencondongkan hatinya dan dia mulai melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Dia mulai ikut saudara, dan dia mulai mengecap. Ternyata benar, waktu dia ikut minum, istrinya bulan depan juga hamil. Dan waktu hamil punya anak laki 2. Oh, senang saudara ya. Tapi saudara tahu, iblis tidak pernah beri sesuatu gratis. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan saudara anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan itu seumur hidup gratis saudara. Singkat cerita, ketika 2 anak ini bertumbuh, menikah kan ya, masing-masing dapat pasangan. Ternyata ketika iblis memberi 2 dan 2 anak ini menikah, masing-masing dapat 2 anak laki, 2 anak laki cacat semua. Pada waktu cacat, usaha bangkrut, habis usaha bapak ini. Istrinya meninggalkan semua anak laki 2, termasuk cucu 4 yang cacat, dan bapak ini stres. Dia nampung rumah, 4 cucu cacat, 2 anak laki yang stres. Usaha yang bangkrut. Dari situ dia ingat, minta 2, bayarnya 4. Makanya hari ini gak ada sesuatu, jangan terseret. Kalau dunia bisa cepat kaya dengan cara instan, saudara jangan ikut investasi bodoh. Jangan ikut-ikutan dunia yang lagi investasi yang tidak jelas hanya karena saudara kepingin cepat kaya. Pastikan kalau kita ingin cepat kaya, itu artinya hati kita juga condong pada kejahatan. Saudara mau kaya, cepat kaya, tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya kaya, susah payah tidak menambah. Walaupun berkat Tuhan itu tidak instan, tidak langsung namanya besar, sukses, cepat. Tapi percayalah, sekalipun sedikit demi sedikit, tapi itu tanpa susah payah. Yang terakhir ya, makanya hari ini jangan lihat kok enak ya. Khususnya ibu-ibu, saya punya 1 orang jemaat yang hilang, tidak ibadah lagi. Ternyata saya tanya, kemana ibu ini? Dulu rajin ibadah. Saya dengar sedih juga. Bu Eli, teman saya itu sejak suaminya selingkuh, dia bales karena dia lihat teman-temannya jadi pelakor kok enak. Dia sekarang jadi pelakor simpanan orang. Sedih saudara. Seharusnya kita jadi orang benar. Kita ini bisa jadi cerminan Kristus.
gambaran Kristus, suratan terbuka yang orang lain bisa baca setiap kehidupan saudara. Tapi akhirnya hanya karena perbuatan dosa, tidak kuat, dia mencondongkan hatinya dengan kejahatan. Dia pingin balas suaminya, dia ambil suami orang, dan dia hidup jadi simpanan orang. Makanya kadang-kadang saya bilang gini, ibu-ibu ini kadang-kadang ya, saya pernah konseling satu orang ani-ani, gayung lope pik. Nah ini ya, yang lagi terus sekarang nggak boleh ngomong ani-ani, kasihan yang namanya Ani. Siapa yang di sini namanya Ani? Ya, yang namanya Ani sekarang sering disebut terus ani-ani ya. Sekarang diviralkan gondek katanya ya. Kalau PD Victory wanita tobat ya. Nah hari itu dia bilang gini, Bu, saya terpaksa jadi istri simpanan karena saya tulang punggung keluarga. Tapi saya adalah seorang istri simpanan yang penuh pengertian. Hah? Maksudnya gimana, Bu? Ya gini loh, Bu. Saya ini tidak menuntut banyak waktu. Jadi kalau suaminya saya bilang kamu tiap malam pulanglah ke istrimu ya. Yang penting jiennya lai. Ya. Jadi dia tidak perlu kan ada banyak yang orang nuntut gini, kamu harus di sampingku 24 jam dah. Kalau dia katanya penuh pengertian. Jadi tiap malam dia suruh suami ini pulang, tidak boleh nginap ya. Dan istri yang simpanan ini juga tidak akan pasang di sosmed apapun. Pokoknya rapi Bu Eli. Saya cukup pengertian, bahkan 1 minggu saya cuman misalnya dikasih jatah 1 minggu 2 kali pun, itu pun cepet-cepet saya suruh pulang. Karena saya tahu perasaan istrinya. Kalau istrinya mulai telepon di mana kamu, langsung saya bilang pulang. Istrimu sudah cari. Saya penuh pengertian Bu Eli. Saya tidak seperti pelakor-pelakor yang lain menuntut banyak. Saya cukup aja dibiayai tiap bulan karena saya harus butuh uang. Hati-hati saya bilang, Bu, ini waktunya bertobat. Jangan mempermainkan Tuhan hanya karena butuh mamon. Kita harus punya sifat cinta Tuhan ya. Nah yang terakhir, yuk kita lihat Yesaya bagaimana jangan kehilangan pegangan yang teguh. Yesaya 26 ayat 3-4 kita baca terlebih dahulu. Yang hatinya teguh, apa saudara? Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Orang yang percaya, pegangannya teguh sama Tuhan. Saya percaya, tidak ada orang yang panik hari-hari ini. Bawaannya nyantai aja. Toko sepi, nyantai aja. Kita kan punya pegangan teguh. Itu tadi seperti Pak Jeffrey bilang, jangan pernah mengukur Tuhan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti kenapa kehidupan ini semakin sulit, tapi percayalah, jangan pernah lepaskan kepercayaan. Sekali kau percaya, pegang teguh bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang baik ya. Sebab Tuhan Allah adalah siapa saudara? Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ayat yang ke-8. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalani penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat. Sudah enggak itu jadi kesukaan kita? Kita suka nyebut utang ya. Kalau punya ani-ani suaminya yang disebut terus ani-ani, kurang ajar itu ani-ani ya. Kita hari-hari ini yuk sebut Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Jangan sampai kalau kita hari ini punya iman yang mau pegang teguh, jangan pernah hari ini kehilangan pegangan yang teguh. Buka PowerPoint-nya. Hari ini pastikan yang pertama, tetap damai di masa sukar. Walaupun sulitnya seperti apa, kita memilih tetap percaya. Hari ini kita bisa damai. Makanya ada pertanyaan kan yang saya sudah posting, bahagia mana?
pelakor atau istri. Nah ini ya, orang berbuat dosa atau disakiti. Jelas yang lebih bahagia adalah orang benar. Karena orang berdosa tidak akan punya damai sejahtera. Tapi buat kita, ketika kita mengalami masa tersulit sekalipun, kita tetap punya damai. Kenapa? Karena kita percaya kita punya Tuhan gunung batu, gunung keselamatan yang tidak pernah meninggalkan saudara sekali-kali. Dia pasti menyertai saudara sampai pada akhirnya. Amin. Yang kedua, tetap percaya bahwa Allah adalah gunung batu yang kekal. Yang ketiga, tetap menantikan Tuhan sebagai pembela. Itu tadi, waktu kita menantikan Tuhan di ruang tunggunya Tuhan, jangan ingat hutang terus, jangan ingat wajah pelakor terus, lama-lama nanti akan terus hidup sakit. Kalau kita menantikan Tuhan, maka firman Tuhan itu berkata kita sebut nama dan ingat Tuhan terus. Yang disebut Tuhan, aku percaya. Hari ini lihat toko sepi, sebut Tuhan, aku percaya. Aku ingat akan janjimu, berkat ada di atas kepala orang benar. Aku ingat bagaimana kebaikan Tuhan selama tahun-tahun yang lalu. Kalau aku sudah ditolong, hari ini pasti Tuhan pelihara hidupku lebih dari cukup. Itu yang kita lakukan. Amin. Jadi percaya visa kehidupan kita hari ini, lakukan 3 hal ini. Karena waktunya sudah semakin singkat. Saudara tidak bisa bermain-main lagi dengan waktu, dengan dosa. Saudara hari ini jangan sampai tersesat dengan gaya hidup dunia zaman now. Semua akan dilegalkan nanti. Ya, lihat anak-anak muda sekarang sudah mulai tidak mau menikah. Saya dengar anak-anak muda sekarang sudah tidak mau menikah, sulit mau menikah. Katanya buat apa menikah kalau nanti akhirnya cerai, lebih baik tidak nikah. Nah, kita hari ini sebagai orang tua, yuk kita mau berikan keteladanan buat anak-anak kita. Jangan sampai karena kita terseret dengan kesesatan dunia, kita memberikan teladan yang buruk buat anak-anak kita. Amin. 3 hal ya, diingat ya. Yang pertama apa saudara? Visa kehidupan diulang yuk, supaya saudara pulang dari tempat ini, saudara bisa praktek apa yang firman Tuhan katakan. Nah ini ya, kita percaya visa kehidupan kita pasti akan berakhir. Jadi kejar hidup kudus. Jangan terseret dalam perbuatan orang-orang yang tidak kenal hukum. Yang ketiga, jangan kehilangan pegangan yang. Yuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu. Saudara tidak perlu takut dengan masalah. Sebenarnya masalah itu cuma alat buat Tuhan untuk memurnikan iman, menyucikan karakter, menguji kesetiaan orang di akhir zaman. Makanya kenapa kita jangan kehilangan pegangan yang teguh, karena kita sedang diuji kesetiaannya. Orang setia kalau ada pemanisnya gampang nggak saudara? Kalau saudara datang sama Tuhan, tiap doa saudara doanya dijawab. Saudara tiap butuh apa Tuhan sediakan. Saudara hari ini berdoa sesuatu, doa itu terjadi. Kira-kira orang bisa diuji kesetiaannya? Nggak bisa. Tapi Tuhan lagi cari orang, ditolong nggak ditolong. Aku memilih tetap percaya bahwa Dia adalah gunung batu keselamatanku. Dan aku tidak akan mengubah prinsip hidupku. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu yang perlu kita pegang teguh. Amin. Yuk kita nyanyikan. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
boleh mengangguk. Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Hari ini tidak ada orang yang berkata, sudah terlambat, nasi sudah jadi bubur, hidupku sudah terlalu kotor, hidupku sudah terlalu terpuruk. Tapi percayalah, siang ini Tuhan berkata, engkau berharga, engkau mulia, dan aku sangat mengasihimu. Tidak ada sesuatu yang terburuk, yang kelihatan terlambat sekalipun. Tidak ada yang aku bisa hari ini, pasti aku bisa ubah. Aku bisa melakukan segala perkara. Jangan pernah membatasi kuasaku hanya karena engkau kecil, engkau tidak mampu, engkau tidak berdaya. Tapi lihat, aku Tuhan Allahmu, aku berjalan di depanmu, aku sendiri yang akan menuntun, menyertai engkau. Melewati api engkau tidak akan pernah terbakar, melewati sungai engkau tidak akan pernah dihanyutkan. Karena aku Tuhan Allahmu yang selalu ada buat engkau setiap waktu. Mungkin orang-orang yang terdekat tidak ada buat engkau setiap waktu, dan kau merasa, Tuhan, siapa yang peduli atas hidupku? Tapi biarlah hari ini kuasa Tuhan bekerja, aku yang pedulikan hidupmu, dan aku akan menyertai engkau sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan firman ini pulang menjadikan rema buat hidup kami. Kami tidak akan berikan lagi ampas dalam hidup kami. Kami akan berusaha, kami akan waspada, kami akan berhati-hati lagi atas segenap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Setiap kami yang pulang, kami pasti diubahkan, kami pasti hidup dengan semangat yang baru. Kami akan jadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia Bapa. Apa yang mereka tabur mereka pasti tuai. Berkati Bu Syana yang sudah menyediakan waktu, tenaga, semuanya buat kami Tuhan. Kami percaya, berkati juga Bu Nini, berkati juga semua Tuhan yang sudah menyediakan waktunya buat melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kuasa-Mu dinyatakan. Berkati juga hamba-Mu Pastor Jeffrey Chandra Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan, pelayanan tangannya Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.